Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi terakhir pada pertemuan yang ketiga, bahasan tentang sumber hukum dan kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pengertian dari sumber hukum itu ada beberapa pengertian. Yang pertama bisa diartikan sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Ini juga dikatakan sebagai sumber hukum. Kehendak Tuhan misalkan apa yang ada di dalam kitab suci. Akal manusia misalkan pemikiran manusia. Dan juga jiwa bangsa yang merupakan jiwa bangsa yang dimiliki atau juga yang lain di luar yang sudah disebutkan tadi. Kemudian sumber hukum bisa juga menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Misalkan hukum Prancis akhirnya menimbulkan ataupun munculnya hukum Romawi. Hukum Romawi kemudian memunculkan hukum Belanda. Misalkan hukum Belanda menjajah Indonesia, kemudian muncul hukum di Indonesia. Kemudian pengertian sumber hukum berikutnya sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Apakah itu penguasa atau masyarakat. Penguasa memberlakukan hukum atau masyarakat membuat aturan hukum yang itu menjadi kebiasaan atau adat misalkan. Nah, adat itu kan bersumber kepada masyarakat, sementara peraturan hukum itu berasal dari penguasa. Dalam ini adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat itu. Kemudian sumber hukum juga bisa diartikan sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Nah, apakah itu dari dokumen, undang-undang, ataukah dari daun, batu, ataupun lempengan-lempengan logam yang tertulis aturan-aturan hukum. Itu juga dikatakan sebagai sumber hukum. Atau sumber hukum itu sebagai terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Sumbernya apa? Akhirnya dijadikan suatu aturan atau hukum. Oh, ternyata sumbernya dari peristiwa jual beli. Maka muncul hukum tentang jual beli. Itulah dikatakan atau beberapa pengertian dari sumber hukum. Di dalam pembagian hukum, ada hukum formil maupun hukum material. Nah, di dalam sumber hukum pun juga ada sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Sumber hukum material di sini meliputi pengertian tentang asas hukum atau hukum terdahulu yang memberi bahan hukum yang berlaku pada saat ini dan sebagai sumber terjadinya hukum. Sementara sumber hukum formil, tempat atau sumber dari mana suatu aturan itu memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan suatu peraturan itu menjadi formal berlaku. Nah, bagaimana dengan sumber hukum acara MK atau Mahkamah Konstitusi? Di sini juga
ada aspek sumber hukum yang berupa hukum material dan juga aspek hukum atau sumber hukum formil. Sumber hukum Mahkamah Konstitusi dari sisi hukum material bahwa hukum acara MK itu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ini adalah sumber hukum materialnya. Sementara selain dari Pancasila juga berupa teori atau ajaran hukum konstitusi dan juga ilmu hukum tata negara. Ini adalah hukum material dari Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk hukum formilnya berupa ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi atau paling tidak aturan hukum yang terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Apa saja? Bisa undang-undang MK, bisa peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita bisa melihat sumber hukum formil dalam hukum acara MK secara lengkap. Ya. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada undang-undang tentang MK, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang pemerintah daerah beserta perubahannya, karena ini ada beberapa kali perubahan, kemudian undang-undang pemilu, undang-undang parpol, kemudian undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini masuk ke dalam undang-undang pemerintah daerah. Kemudian ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibuat dari pertama kali sampai dengan terakhir. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, dasar hukum utama adalah konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang menjadi dasar pokok atau dasar hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian tentang asas-asas hukum dan kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.